Nah, baik teman-teman, apa sih respirasi pada manusia? Respirasi adalah suatu proses ketika tubuh kekurangan oksigen atau O2 dan yang berada di luar tubuh dihirup inspirasi melalui organ pernapasan. Pada keadaan tertentu, tubuh kelebihan karbon dioksida, maka tubuh berusaha untuk mengeluarkan kelebihan tersebut dengan menghembuskan napas sehingga terjadi sesuatu keseimbangan antara O2 dan CO2 di dalam tubuh. Sistem respirasi berperan untuk menekan udara ke permukaan dalam paru-paru. Udara masuk dan menetap dalam sistem pernapasan dan masuk dalam sistem pernapasan otot. Trakea dapat melakukan penyaringan, penghangatan, dan melembabkan udara yang masuk, melindungi permukaan organ yang lembut. Antara permukaan tekanan menghasilkan udara ke paru-paru melalui saluran pernapasan atas. Tekanan ini juga berguna untuk menyaring, mengatur udara, dan mengubah permukaan saluran pernapasan bawah. Nah, selanjutnya fungsi utama sistem respirasi adalah yang pertama menyediakan oksigen untuk metabolisme jaringan tubuh, yang kedua mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme jaringan. Dan respirasi memiliki fungsi tambahan yaitu mempertahankan keseimbangan asam basa dalam tubuh, mempertahankan kadar cairan tubuh, mempertahankan keseimbangan panas tubuh, membantu venous return darah ke atrium kanan selama fase inspirasi, dan yang terakhir perlindungan terhadap infeksi. Dan organ-organ pada sistem respirasi yang pertama ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Proses respirasi pada manusia. Proses pernapasan pada manusia dapat terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Pernapasan secara sadar terjadi jika kita melakukan pengaturan saat bernapas. Misalnya pada saat latihan dengan cara menarik nafas panjang, kemudian menahannya beberapa saat lalu mengeluarkannya. Pernapasan secara tidak sadar yaitu pernapasan yang dilakukan secara otomatis dan dikendalikan oleh saraf otak. Misalnya pernapasan yang terjadi pada saat kita tidur. Berikut adalah tahapan proses respirasi pada manusia. Yang pertama ada inspirasi, yaitu otot diafragma merenggang untuk membuat rongga dada mengembang dan memberikan ruang bagi oksigen masuk ke dalam tubuh melalui hidung atau mulut. Yang kedua, perjalanan udara. Oksigen masuk ke dalam tenggorokan, laring, trakea, dan bronkus. Bronkus bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri yang membawa udara ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Selanjutnya ada respirasi eksternal, yaitu oksigen dari alveolus masuk ke aliran darah. Oksigen yang ada di dalam darah dialirkan ke sel-sel seluruh tubuh. Kemudian yang terakhir ada ekspirasi, yaitu karbon dioksida yang merupakan sisa dari proses respirasi dikeluarkan tubuh melalui embusan napas. Selanjutnya ada gangguan pada organ respirasi. Yang pertama itu ada asma. Asma adalah penyempitan saluran pernapasan utama pada paru-paru. Kelainan ini tidak menular karena bersifat genetis. Kelainan ini dapat kambuh jika suhu dingin, berfaktor alergi, dan lain-lain. Yang kedua ada CDC atau tuberkulosis. Penyakit ini menyebabkan proses difusi oksigen terganggu karena adanya bintik-bintik di dinding alveolus yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Lalu ada yang ketiga faringitis. Faringitis adalah peradangan pada faring sehingga timbul rasa nyeri pada saat menelan makanan. Hal ini disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri Streptococcus pharyngitis. Yang keempat ada influenza. Influenza merupakan suatu penyakit infeksi akut pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus. Influenza ditandai dengan demam, sakit kepala, pilek, sakit tenggorokan. Biasanya sembuh sendiri dalam waktu 2-5 hari. Untuk kesimpulannya adalah respirasi manusia adalah proses penting yang melibatkan pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida untuk menghasilkan energi bagi sel-sel tubuh. Proses ini dimulai dengan pertukaran gas di paru-paru, di mana oksigen diambil dan karbon dioksida dibuang. Respirasi eksternal. Oksigen kemudian dibawa oleh darah ke seluruh sel tubuh
yang menggunakan untuk mengolah energi dari glukosa melalui respirasi seluler. Hasil dari proses ini adalah energi yang mendukung fungsi tubuh dan menjaga keseimbangan oksigen serta karbon dioksida dalam tubuh. Baik, sekian presentasi dari kami. Untuk pertanyaannya silahkan kirim dulu. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yonara dari kelompok 4. Cengkeh bisa mengganggu proses pernapasan karena melibatkan kontraksi tak terduga pada diafragma yang berperan penting dalam mengatur ritme pernapasan. Ketika diafragma berkontraksi secara mendadak, ia menarik udara dengan cepat, tetapi penutupan tiba-tiba pada glottis, ketuk pita suara, mencegah udara mengalir bebas ke paru-paru. Hal ini mengakibatkan pola pernapasan terganggu dan ritme normal pernapasan jadi tidak stabil. Apa bisa kamu? Bisa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Roni kelompok 1. Bagaimana mekanisme menarik nafas hingga udara bisa masuk ke dalam paru-paru? Nah, mekanisme menarik nafas terjadi ketika diafragma atau otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi. Pertama, diafragma berkontraksi. Diafragma bergerak ke bawah memperluas rongga dada. Yang kedua yaitu otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk terangkat membuat rongga dada semakin luas. Pelebaran rongga dada ini menciptakan tekanan yang lebih rendah di dalam paru-paru dibandingkan dengan tekanan udara di luar tubuh. Karena udara bergerak dari area bertekanan tinggi ke area bertekanan rendah, udara pun masuk melalui saluran pernapasan dan mengisi paru-paru. Proses ini memungkinkan oksigen masuk ke dalam paru-paru. Nah, oksigen tersebut akan diserap ke dalam aliran darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Apakah bisa dipahami masalah ini? Kasih. Apa yang ini? Jangan dibungkam. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana jika tubuh yang kekurangan oksigen, O2 dan tubuh menghirup karbon dioksida yang berlebihan dan kondisi tubuh mengalami O2 dalam mengeluarkan kelebihan karbon dioksida tersebut? Apa saja proses yang mungkin terjadi di dalam tubuh manusia? Jika tubuh kekurangan oksigen atau bisa disebut hipoksia dan kelebihan karbon dioksida dan apnea, beberapa proses fisiologis akan terjadi sebagai upaya tubuh untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut. Berikut adalah beberapa proses yang mungkin terjadi. Yang pertama ada penurunan pH darah. Karbon dioksida yang menumpuk dalam darah akan bereaksi dengan air dan membentuk asam karbonat yang selanjutnya terurai menjadi hidrogen dan bikarbonat. Yang kedua ada peningkatan frekuensi pernapasan. Sebagai respon terhadap tingginya kadar CO2, tubuh biasanya akan merangsang peningkatan frekuensi dan kedalaman nafas untuk mengeluarkan CO2 berlebihan. Yang ketiga ada kelelahan otot pernapasan. Jika tubuh berusaha keras untuk meningkatkan ventilasi dalam waktu lama, otot-otot pernapasan misalnya diafragma dan otot interkostal dapat mengalami kelelahan sehingga efektivitas pernapasan menurun dan kadar CO2 terus meningkat. Yang keempat ada penurunan fungsi otak, seperti kebingungan dan penurunan kesadaran. CO2 berlebihan akan menyebabkan kebingungan, penurunan kesadaran hingga koma. CO2 yang tinggi mempengaruhi pusat saraf di otak yang dapat mengakibatkan gangguan kesadaran. Yang kelima ada kekurangan oksigen di jaringan. Kekurangan oksigen pada jaringan menghambat respirasi seluler, sehingga energi yang dihasilkan oleh sel menjadi sangat terbatas. Organ-organ vital seperti jantung, otak, dan ginjal mungkin mengalami penurunan fungsi yang dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Yang keenam, peningkatan tekanan darah dan denyut jantung. Untuk mengimbangi kekurangan oksigen, jantung akan memompa darah lebih cepat untuk memastikan oksigen yang tersedia bisa sampai ke jaringan secepat mungkin. Hal ini menyebabkan peningkatan denyut jantung dan tekanan darah. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa penanganan, dapat berujung pada kegagalan pernapasan, kerusakan organ, dan bahkan kematian. Penanganan segera diperlukan seperti pemberian oksigen tambahan dan penanganan medis intensif untuk mengatasi penyakit
terutama dari hiperkapnia dan hipoksia. Apakah bisa dipahami? Nah, terima kasih. Kalau nggak bisa dikeluarin berarti terus Saya makasih rekan Bapak akan menjawab pertanyaan dari Maria Viviana, yaitu zat apa saja yang diambil saat melakukan proses pernapasan? Proses pernapasan atau respirasi merupakan suatu keadaan ketika tubuh itu membutuhkan oksigen. Dalam saat pernapasan, oksigen yang dihirup oleh tubuh akan memasuki alveolus dan akan bertemu dengan darah. Dalam darah itu terdapat suatu zat yaitu hemoglobin. Hemoglobin akan mengikat zat oksigen untuk menggunakannya menjadi bahan metabolisme. Selain itu juga ada darah yang kotor yang membawa karbon dioksida. Karbon dioksida ini merupakan zat sisa hasil metabolisme tubuh. Jadi zat yang dibutuhkan oleh tubuh itu ialah oksigen. Apakah jawaban saya sudah jelas? Terima kasih.